Foodies kesayangan, kulineran di sekitaran daerah Pacuan Kuda, Jakarta Timur yuk, persis di depan kampus ASMI nih. Kalau Akamsi mah pasti udah paham, kalau di sini tuh surganya para pengabdi makan receh di kawasan timur Jakarta. Tuh, isinya jajanan semua, ajib. Aduh, Foodies, ini siang hari ini panas banget, jadi aku pengen banget minum es kelapa, tapi aku bingung nih. Ini es kelapa tua, ini kelapa model baru, apa gimana nih? Bang, abangnya mana nih abangnya? Wih, pilihan Ihsan tepat banget nih Foodies. Siang-siang haredang begini, es degan alias es kelapa muda udah paling perfect sih. Seger dan menyehatkan. Apalagi kalau es kelapanya pakai gula aren terus dicampur sama jahe terus dikasihin es batu deh tuh. Cocok banget buat penghempas teriknya matahari. Ini kita coba aduk dulu, kita coba campur dulu. Ini kan dia tadi kelapa gula aren. Kita coba minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, kok enak. Seger banget. Tapi jujur ya, ini gula arennya nggak yang manis-manis banget kayak gula pasir biasanya gitu. Kenapa? Ya karena memang gula aren itu kan kayaknya lebih ngeblend ya sama kelapa. Ini enak banget serius air kelapa. FYI ini Foodies, bocoran dari nenek moyang nih. Es kelapa muda itu mujarab banget loh buat usir gangguan pencernaan. Iya, yang namanya perut kembung karena kelebihan gas langsung auto bye-bye deh tuh. Ini beneran bikin nyaman banget di perut. Oke Foodies, aku mau ngobrak-ngabrik ayam. Ya, ini aku mau goreng ayam. Karena sekarang aku lagi di warung mie ayam geprek. Oke, berarti mie-nya pakai mie instan dan juga ini ayamnya nggak instan, ayamnya beneran digoreng dadakan, ya kan? Pas perut keroncongan, pas disuguhin ayam geprek yang crispy dan super pedas kayak begini, ya masa kita nolak? Bawaannya udah kepengen langsung ditakis aja, apalagi ada tambahan mie-nya juga nih, cakep. Pantes aja ya menu receh yang satu ini jadi idolanya para mahasiswa sekitar nih Foodies, karena selain ngenyangin dan lazis, harganya juga receh bing-bing. Hari ini saya terus pada bulan, pada bintang. Selamat, Anda tidak lolos. Langsung kita celupin aja. Ayam goreng berselimut tepung langsung digoreng Foodies sampai garing. Smells good. Ini seriusan loh ya, ayamnya tuh gendong-gendong banget gak sih? Bikin auto ngiler yes. Anyway, gorengnya nggak pakai lama nih, cukup 10 menit aja. Kita aduk, jadi mie-nya juga pedes. Bukan hanya ayamnya yang pedes, mie-nya juga pedes. Nah, judulnya juga ayam geprek ya Foodies, jadi harus digeprek sampai perfect. Lanjut itu disambelin, cus. Mau sambal merah atau hijau, bebaskan. Mau sambelin langsung dicampur atau dipisah juga boleh Foodies. Pokoknya atur aja lah ya sesuai selera masing-masing. Yang nggak boleh itu kalau lupa bayar. Nggak enak, nggak pakai nasi. Maksudnya kurang lengkap gitu. Karena rasa ayam itu udah. Ini sambal hijaunya enak loh. Sambal hijaunya itu gurihnya pas, pedasnya pas. Jadi yang nggak suka terlalu pedas, lebih baik pilihnya sambal hijau. Soalnya enak banget. Sambal hijaunya enak banget serius. Gurih, pedas, crispy. Pokoknya thanks berat lah nih buat penemu ayam geprek ya. Lazisnya itu loh sempurna. Apalagi nih dipaduin sama mie goreng. Wah udah deh pas suapan pertama udah langsung kepengen meninggoy kita saking lazisnya. Ternyata sambal merahnya juga nggak sepedas itu. Aku pikir tadi sambal merahnya akan pedas banget. Ternyata nggak, masih amat sangat bisa dinikmati. Kalau buat pecinta pedas ini kayak, oke, ini level kecil gue gitu kan. Tapi kalau buat yang nggak suka pedas atau yang suka pedas itu yang kayak ya udah biasa aja. Ini tuh pilihan terbaik. Ini tuh enak. Foodies, namanya ayam geprek udah pasti ada level pedesnya, ya kan? Dari yang kalem sampai yang bikin mulut berapi. Nah kira-kira ini ayam geprek sambal hijau sama ayam geprek sambal merah pedesan mana ya? Coba-coba Ihsan kasih tahu dong Foodies nih, biar nggak salah pilih, kayak pilih mantan. Ini ya, beneran pedes, tapi enak banget. Ini bumbu ayamnya
Bumbu ayamnya juga enak banget. Ayamnya karena baru digoreng, jadi tingkat juicy-nya itu luar biasa banget. Begitu dimakan tuh kayak nyes enak nih. Alrighty deh, yang merah approve ya meski pedesnya foodies pol bener. Tapi kayaknya yang ini rada musuhan ya sama tim gak kuat cabe, ya gak sih? Nah kalau yang sambal hijau gimana nih Isan? Kalau disuruh memilih, pilih yang merah atau yang hijau, aku milih yang hijau. Karena menurut aku dia lebih gurih, lebih enak, lebih ada rasa cabenya juga. Fix ya, dua-duanya nggak ada yang gagal foodies, tinggal disesuaikan aja sama ketahanan pedas kalian masing-masing, oke? Pokoknya buat kalian semua foodies, kalau kalian mau tahu rekomendasi makanan enak, murah ya, kalian langsung aja nonton terus Makan Receh. Harga receh, rasanya nggak receh. Foodies pernah nggak ingin jajanan mie yang berkuah tapi bosen dengan yang itu-itu aja? Nah kalau gitu Foodies wajib datang nih ke Lomi Lombok di kota Bandung. Tapi kalau kesini wajib sabar dan antri ya. Lihat aja tuh pembelinya, fullnya ampun. Apalagi pas jamnya makan ditambah cuaca hujan. Pasti lapaknya udah full order nih dan juga full seat. Berlokasi di Jalan Lombok di kawasan Cihapit, Bandung Wetan, Lomi Lombok ini hadir sejak tahun 2008. Berarti sudah 14 tahun ya foodies. Saat hari kerja, lapak gerobakan ini bisa menjual hingga 400 mangkok loh. Sedangkan ketika akhir pekan, jumlah penjualannya meningkat 1 kali lipat yakni 800 mangkok per hari. Wadidaw, superb. Anyway, Lomi sendiri ini asalnya dari Tiongkok foodies. Ya, meski begitu, Lomi Lombok ini dijamin halal loh ya, jadi aman dikonsumsi siapapun. Nah, ciri khas dari makanan ini ada pada kuah kentalnya yang unik dan beda dari sajian mie yang lain. Bahan dasar kuah kental Lomi ini merupakan rebusan seafood seperti udang dan cumi. Kebayangkan lazisnya? Kemudian foodies dicampur dengan tepung maizena agar lebih kental. Nah, di samping Lomi di sini juga tersedia aneka menu lezat lainnya seperti mie yamin dan mie bakso. Tapi tetap dong adalah Lominya udah yang paling banyak dicari. Untuk proses peracikannya, ini pertama-tama rebus dulu foodies daun kangkung dan pangsit basah, kemudian diikuti mie-nya ke dalam dandang selama beberapa menit. Setelah matang, tuang ketiganya ke atas mangkok serta tambahkan bakso rebus. Next, kita tuang deh tuh kuah Lominya yang khas. Wih, mantap foodies! Nah, biar memperkaya cita rasa, berikan irisan daun bawang, taburan ebi, dan juga dorok-dok. Tapi foodies tahu nggak tuh apa itu dorok-dok yuk? Ini loh, kerupuk kulit itu foodies. Kalau mau lebih pedas dan beraroma, foodies bisa tambahin sambal dan perasan jeruk nipis. Foodies, you know what? Lomi ini tuh paling pas dan paling nikmat kalau disantap selagi hangat. Sebab perpaduan rasanya kayak bakal matching banget di lidah. Apalagi racikan kuah Lomi di sini, wih sedapnya luar biasa Terus kuah kentalnya tuh juga kayak langsung menyatu dengan mie-nya. Sekali icip kesini yakin deh bakalan gak nyesel dan jangan-jangan kamu jadi ketagihan lagi. Setelah saya coba ternyata memang enak banget. Buat foodies yang udah gak tahan, penasaran dan kepengen icip-icip Lomi Lombok ini, ya udah buruan yuk gaskan. Apalagi nih, mie Lombok ini gak buka cabang di mana-mana loh. Jadi the one and only ya ada di Jalan Lombok ini. Bukanya pun cuma dari jam 10 pagi ya sampai jam 5 sore doang. Terus foodies kalau kesini juga gak perlu rogoh kocek dalam-dalam, sebab harga seporsi Lomi ini cuma Rp25.000. Yuk cobain yuk. Foodies, Makan Receh mau kumpulin orang-orang yang kalau makan malam menunya harus nasi goreng nih. Dan kudu nasi goreng gerobakan. Yuk sini kumpul yuk. Karena ya emang entah kenapa kok nasi goreng gerobakan tuh rasanya beda ya sama bikinan rumah. Kayak nasi goreng yang satu ini nih, namanya nasi goreng gerobak loh. Foodies nih buat anak-anak yang kalau lagi gabut suka liatin review-review kuliner di sosmed, pasti udah gak asing lagi nih sama satu nasi goreng ini di belakang saya tuh. Itu namanya nasi goreng gerobak lo yang pakai chili oil. Nah ini mondar-mandir di FYP Foodies. Tuh lihat tuh ya, dia baru buka, antriannya tuh banyak banget orangnya. Apakah seenak itu? Kita buktikan ya Foodies. Nih ya foodies, saking ramenya belum buka aja udah pada ngantri loh. Bukan main emang nih semangat ya para pengabdi jajanan receh. Love you foodies. Ini mau bikin apa sekarang? Ini
mau bikin yang chili oil. Chili oil. Nah, ini antrian keberapa nih kalau aku? Yang ke 18. 18. Waduh, lama Foodies. Kalau gitu aku bantuin boleh nggak biar Boleh, cepet? boleh. Nih ya, ini mau bikin chili oil kan? Iya, mau bikin Oh chili ya. Apa dulu yang dimasukin nih? Ayam dulu ya. Segini. Sekali bikin langsung 10. Oh, 10 porsi? Iya. Oh, waduh. Ya udah, boleh. Tuh kan, kebayang ya Foodies nih baru buka aja si Aang udah antrian ke 18. Padahal di sini cuma ada 2 menu, yakni nasi goreng original dan nasi goreng chili oil. Nah katanya sih nasi goreng chili oilnya ini yang the bestnya nih Foodies. Yaudah kita bantuin abangnya juga aja yuk biar cepet yuk. Emang kalau lagi lapar kan orang jadi nggak sabaran ya. Ini yang chili oil sama original bedanya apa Mas? Bedanya kalau yang original pakai kecap manis ya. Kalau yang chili oil dia nggak pakai sama Oh, nggak sekali. pakai. Jadi Kalau lebih chili oil tuh cenderung sedang sama gurih aja. oke, pedas gurih ya. Foodies karena yang ngantri udah bejibun jadi masaknya sekalian banyak. Tapi tenang Foodies, walaupun masak 10 porsi takaran bumbunya sudah diatur biar pas tanpa satu kurang apapun. Karena di sini kalau masak satu-satu kelarnya bisa besok subuh kali ya Foodies. Ya betul. Karena sekali bikin 10 porsi aja tuh bisa ngantrinya tuh sampai 2 jam. Bayangin kalau masaknya satu-satu. Ada bakso ikan, daging ayam, cabai, bawang putih, dan aneka saus. Wah komplit banget nggak tuh? Ini nih yang bikin aroma wangi nasi gorengnya ngomong-ngomong nih jadi mengundang para pembeli. Wih mantul. Oke, ini dia nih Foodies. Nasi goreng chili oil yang lagi viral. Iya nih, jadi spesial nih Foodies. Oke, satu lagi aku mau Acarnya cobain yang original. Yang Bisa dibikinin? Bisa. Oh, ini tinggal tambah acar ya? Iya. Oke deh. Yap, udah matang aja nih nasi gorengnya Foodies. Tinggal kasih toppingan ya. Mau telur ayam atau telur bebek. Oke Foodies, nih udah lengkap sama acarnya. Yuk kita cobain yuk. Satu lagi ya Mas ya, bikinin ya. Siap. Nah selain yang chili oil, nasi goreng gerobak lo ini nih juga ada menu nasi goreng originalnya. Bedanya yang ini nggak pakai cabai pedas atau minyak cabai dan ini ditambahin kecap doang Foodies. Walaupun bukan best seller, tapi yang pesen nasi goreng originalnya banyak juga loh. Dan yang pasti nasi goreng original ini soulmate-nya para tim yang nggak suka pedas. Iya apa iya? Kamu ya? Uhuy, ini dia nih ya. Nasi goreng chili oil Foodies. Ini dari penampakannya dan baunya ini sedap banget. Di sini tuh kalau lagi goreng telur, ini baunya tuh enak banget karena telur yang digoreng di sini ini kebanyakan pada pesennya itu telur bebek Foodies. Jadi emang baunya beda, kayak telur ayam biasa tuh beda Foodies. Penampakan nasi gorengnya menggoda banget ya. Ada toppingan bakso ikan, ayam, dan telur bebek dadar. Wih, mantul nggak tuh? Ini nih emang lain dari yang lain ya sama nasi goreng yang biasa dijual. Rasa Chinese food-nya ini dapet. Terus, nah nih chili oil-nya nih Foodies. Dia tuh ada sensasi rasa pedas di tenggorokan ya. Ternyata apa yang dikatakan netizen itu bener apa adanya. Bumbunya nggak cuma ala-ala dong Foodies, ini sih asli beneran enak. Pantes aja viral dan ini FYP dong di mana-mana. Ay, cuco em. Nah yang chili oil ini dia lebih ke gurih, pedas. Sensasinya nih kayak memang aftertaste-nya ini sih yang bikin pedas. Jadi pas dimakan itu menurut aku sih nggak terlalu pedas. Tapi setelah makan ini baru kerasa pedasnya nih. Di mulut, di tenggorokan tuh kerasa pedas. Cuman memang minyaknya ini yang bikin gurih ya. Cita rasa aneka saus ala Chinese food ini lekat banget di lidah. Tadi tuh ya ada saus tiram, saus Inggris, dan kecap ikan. Keroyokan nih para saus ini nih Foodies yang bikin nasi goreng ini kayak banyak dicari sama para pelanggan. Nikmat bener. Telur bebek ini, dia kuningnya ini lebih banyak daripada telur ayam. Warnanya kalau bisa dilihat kasat mata kalau mentah itu dia lebih oranye ya. Nah ini yang bikin telur bebek ini nih lebih gurih dari telur ayam. Ini nasi gorengnya memang kayak udah makanan yang kalau malam ini udah nggak ada ide makan apa lagi. Nah biasanya kan balik lagi nasi goreng atau mie goreng. Nah, biar nggak bosan sama nasi goreng biasa yang biasa dijual abang-abang atau dijual di warung-warung nasi goreng ini bisa jadi pilihan Foodies. Ya ini walaupun sama-sama nasi goreng, tapi taste-nya ini emang beda banget. Oke, nasi goreng chili oilnya udah approve ya. No debat, yes. Endulita. Enak, lazis, pancen oil pokoknya.
Nah kalau nasi goreng originalnya gimana nih Aang? Tampilannya mah lebih coklat ya, udah pasti kecapnya lebih pol-polan nih. Ini lebih manis. Karena dia tuh pakai kecap manis yang tidak ada di nasi goreng chili oil. Ini dari warnanya aja kelihatan ya, dia lebih gelap. Tapi ini rasa gurihnya ini dapat banget Foodies. Karena campuran saus-saus tadi ya. Foodies, ini walaupun sekali bikin banyak, tapi ini dijamin bumbunya ini semuanya kerasa ya. Karena dia pakai takaran yang pas. Ayo para pengabdi nasi goreng, ngiler kan? Cus atuh langsung dimampirin ya. Karena walau judulnya buka sampai jam 7 malam, tapi biasanya nih dari sore udah sold out Foodies. Wih. Buat yang ngiler langsung aja ya, datang ke Jalan Sabang. Biar kebagian datang sebelum jam 7 Foodies. Foodies, ini ya walaupun makanannya receh, menunya receh, tapi rasanya no receh-receh Foodies. Nggak recehan. Foodies, di daerah kalian kue tradisional viral ini namanya apa sih? Apang atau apem nih Foodies? Yes, meski bentuk dan rasanya sama, tapi beda daerah beda pula nih ya nama beken ya. Tapi soal enak mah satu suara kayaknya Foodies ya. Sampai-sampai Bobby Samuel mau ngeborong seloyang tuh dia. Ideu, kok kosong? Loh, kok nggak ada isinya? Iya kan kita harus dadakan bikinnya biar panas. Oh gitu. Iya. Kue apa sih namanya? Kue apem. Kue apem. Tapi Oh. aslinya nama dari Bugis apang. Oh, jadi kue apang Bugis? Iya, betul. Oke, Bu. Wadidaw, ini nih yang bikin kue apem viral, dandangnya super big. Dalam sekali kukus itu bisa bikin 50 hingga 70 kue apang loh Foodies. Idih mantep. Foodies tuh, anget, panas. Panas pelah ya. Dah, Nah, ini kita pakai minyak dulu biar ininya nggak lengket. minyak di ininya. Iya. Olesi minyak. Terus? Di sini tuh ada dua varian apang, yakni varian pandan dan gula aren. Udah kelihatan tuh dari warnanya ya. Wah, anti gagal ini mah, gaskan Bobby. Bu, ini pandannya pandan asli gak sih, Bu? Asli dong. Yakin, Bu? Iya. Terus Nanti bisa dicoba. Ini kan? pasti harganya mahal banget kan, Bu? Enggak. Murah. Murah Bu. kok. Udah wangi, murah lagi. Yuk, Bu, ini langsung aja, Bu. Iya, langsung aja. Widih, asik banget nih kayaknya nuangin adonan kecetakannya ya Bobby. Cus penuhin tuh semua, sekalian juga yang rasa gulai aren ya. Ngomongin soal harganya nih Foodies, emang di sini tuh murah banget, abis deh pokoknya alias receh. Paket 5.000 aja udah banyak banget dapetnya, gede-gede lagi, mantul. Bikin kita mah enteng, Bu. Saya juga pengen jualan ntar. Ah, jangan ah. Begadang lo bikinnya. Emang iya begadang? Emang Iya. ini bikinnya Kan berapa bikin lama? adonannya kan Berapa dari, lama? dari malam, dari jam 2. Oh, dari malam, dari jam 2. 3. Oke. Duh, wangi pandannya Foodies, smells good. Kecium gak tuh di ini rumah udah kamu? semua nih, Bu. Proses Oke. kukus ini dilakukan selama 15 Sekarang menit kita dengan tutup ini api langsung. sedang ya Foodies. Nih ciri-ciri kalau udah matang, apangnya Ini akan berapa lama, Bu, mengembang ditutup, Bu? alias akan berukuran lebih besar dari adonan sebelumnya. Eits, tapi nggak boleh intip-intip sebelum 15 menit loh ya, karena akan mempengaruhi tekstur apangnya. So harus sabar aja nih nunggu 15 menit dulu ya Bobby, oke? Anyway, kue apang khas Bugis ini telah dikenal sejak tahun 60-an loh Foodies, udah lama banget. Nah, biasanya nih always disajikan pada upacara adat tradisional suku Bugis. Emang udah jadi sajian spesial dari dulu deh pokoknya. Aduh, Bu. Berapa menit lagi sih, Bu? 9 menit lagi. 9 menit lagi, aduh. Aduh, Bu, lama banget sih, Bu. Saya udah lapar banget nih pengen nyobain kue apangnya Bugis. Tenang, kita udah ada yang mateng. Udah yang mateng. Udah, coba. Wow, shit. Ya udah, langsung aja, Bu. Oke. Aduh. Ini langsung makan aja kan, Bu? Tunggu, kita pakai kelapa. Pakai kelapa? Iya. Ya udah. Eits, udah mau ditakis aja tuh, sabar Bobby. Makan apang khas Bugis ini kudu dicampur dengan kelapa parut Foodies. Hukumnya wajib alias nggak boleh ketinggalan deh tuh. Oh ya, varian gula aren ini jangan lupa diambil juga biar komplit ya, Kek.
Duh Bu, asli deh Bu, ini harum. Oh, Ya udah Bu, saya udah nggak sabar lagi pengen nyobain. boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. By the way foodies, kalau mau cobain apang khas Bugis ini bukannya dari jam 9 pagi sampai sehabisnya ya. Alamatnya tepat berada di depan Pasar Jaya, Tambora, Jakarta Barat. Sumpah Foodies, teksturnya tuh lembut banget, kenyal-kenyal banget. Dan ini rasanya enak banget. Yang pandan yang gue cobain pertama. Endel kan Bobby, teksturnya yang lembut ini karena perpaduan dari tepung terigu, tepung beras, baking powder plus air kelapa juga. Jadi soft banget nih pas dimakan foodies, ajib. Wih, rame banget. Saya nggak sadar loh, di belakang udah rame banget. Nah, ini ngantri kue semua ini. Ternyata kue apang Bugis itu emang bener-bener enak gitu loh. Dan juga kalau pakai kelapa ini rasanya itu kayak gimana gitu, lebih gurih gitu, kayak ada asin-asinnya. Sekarang Kalau soal rasa, udah nggak usah diragukan lagi deh tuh foodies. Kebuktikan sampai yang beli nggak pernah sepi, kalau yang gula aren ini, buat kalian yang suka rasa lebih manis sedikit, kalian bisa nyobain yang ini, yang gula aren. Tapi kalau kalian mau suka yang lebih manis pandan, kalian yang ini. Dan dua-duanya teksturnya tuh lembut banget dan gurih, asik banget rasanya di mulut tuh, lembut gitu loh. Kalau apalagi kalau kalian habis makan gitu kan, pengen dessertnya ini bisa juga gitu loh. Just foodies kalau lagi pengen ngambil-ngambil cantik langsung aja ke sini ya. Sekalian deh bawa wadah yang gede biar bisa bawa pulang juga. Yuk serbu ya. Nah gitu, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Bu, saya mau pesan lagi Bu, pandan 3, gula aren 2. Oke, ternyata gue juga suka nih yang gula aren, tapi gue lebih suka pandan. Foodies kalau udah dengar kata nasi gandul pasti auto ingat Kota Pati dong ya. Secara nasi gandul ini kan lahir dan besar di Kota Pati foodies sejak tahun 50-an. Wow, legend. Anyway, kalau mau makan nasi gandul sekarang tuh nggak usah jauh-jauh lagi ke Kota Pati. Di Jakarta, wih udah banyak bener loh yang jual kayak yang satu ini nih. Nasi gandul khas Pati yang ada di daerah Sabang, Kebonsiri, Jakarta Pusat. Kuy kita kepoin yuk bareng sama Rizal Akbar. Katanya ini tuh nasi gandul terenak se-Jakarta Raya loh. Apa iya? Just kita kepoin yuk. Ini saya bawa piring banyak, piring gede maksudnya, karena katanya di sini info-info kalau di sini makannya pakai piring yang kecil gitu Mas. Jadi saya bawa piring yang gede biar nanti makannya banyak gitu. Bisa. Boleh ya? Boleh. Yang pertama tadi piringnya udah saya bawa. Tapi sebelum racik-racik kita absen dulu nih bahan-bahannya dong Zal. Lihat tuh ada nasi putih, daging semur, semur telur, empal, tempe goreng, serta bawang merah dan juga bawang putih goreng foodies. Wih mantap. Nah yang pertama dimasukin nasi putihnya dulu dong ya. Boleh tuh ambil yang banyak Zal, mumpung di sini dimanja-manjain dulu deh tuh perutnya. Wih, Foodies, tuh lihat. Ini daging bacem, daging semur, ini daging sapi kan Mas Arif? Daging sapi. Aromanya itu enak banget dan kayaknya ini manis, gurih, ya udah ketebak. Wah, kelihatan menggoda banget ya foodies buat segera disantap. Spill dikit nih, kata masnya bumbu bacem di sini tuh merupakan perpaduan dari daun salam, jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, kecap manis dan air asam Jawa. Wah, boleh juga tuh ya dicobain langsung di rumah ya foodies. Foodies, tuh lihat. Telurnya tuh seger-seger banget. Udah gitu yang namanya telur pasti proteinnya tinggi. Dan ini biasanya kalau ada pindang telur kayak gini biasanya campuran buat gudeg juga. Tapi ini beda gitu ya kan. Widih, bisa aja nih Bang Rizal, ntar kalau ada yang baper gimana? Yakin gak ada yang cemburu? Dikasih bawang goreng. Crunchy banget. Ini kayaknya dimakan langsung juga bisa ya Pak? Iya, lebih gurih. Aduh. Selain lebih garing and crunchy, potongan bawang putihnya ini sengaja gede-gede kayak begini nih foodies supaya lebih nikmat pastinya. Dan katanya biar wangi, iya. Oh iya foodies, ngomongin nasi gandul, konon nih pertama kali nama gandul ini berasal dari Pak Melet, seorang warga dari desa Gajah Mati yang dulunya berjualan menggunakan pikulan. Nah pikulan inilah yang always bergoyang ketika Pak Melet keliling menjojokan dagangannya. Karena bergoyang seirama dengan kaki, makanya hingga sekarang kuliner resort ini dikenal dengan nama nasi gandul. Katanya gitu deh foodies, kira-kira ya ceritanya.
Mantep banget foodies. Boleh kuahnya ini cukup, Pak? Cukup. Oke. Mantep foodies. Waduh, makan nasi gandul khas Pati, bikinan sendiri pakai piring yang gede. Aduh, mantap banget. Mantep Rizal, pasti yang di rumah udah mengiler juga tuh kepengen makan. Sabar kita foodies, namanya juga kan racun makan receh. Eits, tapi tenang, kalau udah nggak kuku, kalau mau kesini mah gampang foodies. Alamatnya ada di Jalan Agus Salim nomor 30B, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Bukanya dari jam 9 pagi ya sampai jam 11 malam. Yang paling pertama foodies, nasi gandul ini adalah aroma nasi gandulnya berasa banget. Rempah-rempahnya kuat. Oh yang kedua, ternyata kuahnya tuh pedas banget foodies. Sebelum dikasih sambal, kuahnya udah pedas. Pedes ya Rizal, wajar sih, ini tuh menggunakan sambal khas Pati loh foodies. Namanya sih sambal kecap, tapi pedesnya aduh nggak kuat. Ini adalah telurnya tadi yang udah kita potong-potong pakai gunting. Wih, ini juga manis banget foodies. Udah gitu seger. Wah, ini juara sih. Lalu sekarang kita cobain tadi semur daging. Biasanya kan kalau seandainya kayak gini tuh gudeg dari nangka. Ini daging yang disemur, dijadiin topping di atas nasi. Kita langsung cobain juga foodies. Waduh, empuk foodies. Wadidaw, bener-bener ngeliatin Rizal makan kita kepincut, kepengen juga ya kan. Just foodies langsung kemari aja yuk, ajak keluarga sekalian atau bestie-bestie kalian. Dan kalau mau bawa piring gede kayak Rizal juga boleh foodies. Ya udah foodies, aku mau ngabisin ini makan receh menu receh tapi rasanya nggak recehan.